Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal itu ya, eh, PCX 160 lagi. Maaf. Kali ini soal eh, benar nggak sih PCX 160 itu cocok sebagai motor keluarga? Kita nggak bahas tampilan ya, karena ya tampilan itu selera. Kita juga nggak bahas soal performa, karena sama, performa itu selera. Kita juga nggak bahas mana yang lebih rusak, mana yang lebih apa namanya, reliable, karena sama, semua itu tergantung selera. Karena ya walaupun motornya rusakan lek seneng ya kayak penulis gini ya wis apa adanya lah. Oli harus sering ganti, harus 2 minggu sekali ganti, ya wis terima apa adanya lah. Ganti olinya ya, toh ganti oli sendiri, nggak begitu terbebani penulis. Kalau misalnya masalah banget ya ganti blok, mau gimana lagi. Masa dijual, ruginya banyak kalau dijual itu. Dapat barunya juga belum tentu puas. Lebih murah kalau modif. Nah, biasanya pilih motor kan sesuai kebutuhan ya. Di sini penulis nggak bahas yang apa, mereka yang di rumahnya punya lebih dari satu motor ya, beli motor berdasarkan kategori. Kalau itu wis di luar topik ya. Kalau apa bilangnya sudah motor harus pakai kategori. Motor apa, beli motor itu lihat-lihat apa sorry, kalau beli motor milihnya motor ini belum punya, motor ini belum punya, motor ini belum punya. Maaf ya, nggak penulis masukkan itu dalam pembahasan kali ini, karena menurut penulis itu wes soal beda lagi ya. Diakui atau tidak, orang beli motor itu nggak lihat kategori, tapi lihat yang dibutuhkan apa, lihat apa yang bisa diberikan, lihat eh, enaknya apa gitu loh. Ini kalau standar penulis ya, penulis kalau mau beli motor, penulis nggak lihat model, nggak lihat jenis, mau membandingkan motor bebek dengan motor matic, iya sakarep lah. Pinginnya itu tergantung dari kebutuhan apa. Nggak butuh bagasi, aduh lubang tajam ya, ini contohnya kalau mengikuti salah ya. Bannya tebel tapi sekoke sih nggak kuat ini. Tadi sempat mentok ya, entah rusak apa enggak, wis wis. Ya, iya yang jelas eh, namanya beli motor itu wis apa ya, suka lah. Jadi apa, mau membandingkan Matic dengan sport ya terserah lah. Lagi pula harganya kan ya mirip-mirip sih. Dengan apa, beli NMAX misalnya atau PCX 150, orang juga bisa mempertimbangkan GSX R 150 motor sport. Harganya ya masih deket-deket.
Terus apa namanya, dari sisi apalagi fitur-fitur lah, orang juga kebutuhannya aku pinginnya yang gini gitu, nggak selalu ya kebutuhan itu harus yang tanpa transmisi, oh enggak gitu. Kalau harian pakai motor sport capek ya, sekarang ini motor bebek juga pakai kopling ya, yang banyak bebek seperti Revo, seperti Supra X, seperti apalagi kalau yang dari Yamaha itu apa, eh, apa sih Yamaha apa motornya, lupa, Vega ya, lupa. Itu kan anu toh, nggak penting toh. Ya wes, kalau lihat dari sisi seperti itu, kira-kira apa keunggulan dari PCX 150? Dan pertimbangannya bukan motor hobi, tapi motor keluarga yang eh, dipakai untuk sehari-hari juga, untuk berangkat kerja ke kantor, bukan untuk jemput anak atau untuk ke pasar, tapi yang kerja harian lah ya, mau untuk ngocek, mau untuk apa, untuk bawa barang macam-macam gitulah, motor serbaguna, bukan untuk yang di rumah sudah ada motor lain ya. Jelas ya, requirementnya orang yang sudah berkeluarga, bukan motor bujang. Soalnya kalau sudah masih bujang ya pertimbangannya beda lagi kan. Beda contohnya ya, cc kalau ini ya PCX 160, kalau untuk orang bujang itu motor yang ya cukup jadi pilihan bagus lah, bisa untuk cari pacar, karena kan ya namanya Honda PCX, Honda kan. Kalau Honda itu banyak yang ngefans, termasuk cewek. Jadi karena banyak yang ngefans ya, kemungkinan untuk bisa dapat cewek karena PCX 160 ya besar juga. NMAX sudah terlalu banyak ya yang punya NMAX ya dibanding PCX. Lagi pula kalau untuk boncengan ya harus diakui bahwa NMAX yang new itu bukan pilihan yang baik. Tapi di sini penulis anu loh ya, menganggap bahwa NMAX Old itu masih tetap ada loh ya untuk perbandingan ini ya. Nah kalau sudah dibanding dengan NMAX Old, beda lagi lah ya. Orang masih menganggap NMAX Old itu bagus, masih ada yang beli lah ya, penulis salah satu contohnya. Ya yang jelas, kalau untuk orang bujang PCX 160 itu ya termasuk yang apa, layak lah dimiliki. Sanggah baja reliable apa, pokoknya olinya jangan pakai AHM oil, bensinnya Pertamax turbo, beres dah. Beres lah, nggak perlu apa, yang lain-lain. Kalau yang nggak bisa merawat
pakai Pertamax turbo ya harus ganti ya. NMAX New pun harusnya Pertamax turbo ya, 11,6. Kalau ingin tetap pakai Pertalite ya opsi yang aman ya NMAX Old, jangan NMAX New. Sama 105 sama 155 cc nya. Aerox itu juga bukan pilihan terbaik ya. Aerox kalau nggak salah 11,6 juga yang baru kan, juga bukan pilihan yang baik. Jadi kalau masih pingin pilihannya Pertamax tanpa turbo, itu ya mau nggak mau NMAX Old pilihannya kalau yang 155 cc. Kalau orang bujang itu, kalau boncengan ya maksimal berdua sudah cukup lah. PCX itu joknya ya cukup. Jok licin ya bisa diatasi pakai modif. Berapa sih tukang jok itu? Paling ya cari yang 55.000, ada 100.000 lebih bagus malah. Lebih dari itu sudah termasuk yang model-model aneh-aneh ya. Jadi iya bagus lah. Pokok PCX itu kalau untuk sendirian, wah nomor satu lah ya. Namanya aja personal comfort saloon ya, personal dewean sendiri kan, nyebutnya personal ya, bukan duet, bukan family comfort saloon gitu, enggak kan, personal single, orang satu tok. Makanya iklannya kan sendirian tuh ya, perasaan nggak ada iklan yang boncengan kan, iklannya kan sendirian ya, karena itu Honda PCX 160 itu dirancang nyamannya cuma untuk sendirian. Ya Honda itu nyebutnya personal comfort salon itu mesti ada tujuannya. Personal itu kan satu orang biasanya, untuk kita sendiri lah. Comfort saloon, kendaraan nyaman. Personal ya berarti sendirian. Nah, cocoknya PCX 160 itu nyaman untuk sendirian. Kalau untuk keluarga gimana? Kurang pas. Namanya personal comfort saloon ya cuma untuk dirian toh. Kalau mau nyaman untuk semua orang itu namanya family comfort saloon, bukan personal. Iklannya aja kan satu orang tok sendirian. Inilah wujud perusahaan yang membawa Anda ke pencapaian tertinggi. All New Honda PCX, the ultimate mayoritas sama dengan Anda tidak salah dalam memiliki ambisi. Jangan terlalu mengejar performa terbaik, tapi terbaik dalam ringan. Menjaga setiap perjalanan dengan perjalanan yang luas, kalian menjaga yang luas, menjadikan Anda semakin berkembang dengan sepeda dan melalui aktivitas harian. Serta menjaga yang Anda saat pindah dan melakukan drive. Bagi yang berada di sisi dengan Honda Sport Comfort, fitur canggih yang mampu menggunakan baru sehingga menjaga diri dalam khususnya di jalan ini. Inspirasi yang positif sahabat kita Oh, pilih pasangan tidak baik dan kalau dipakai boncengan, nah ini sudah mulai. Untuk boncengan itu pasti ada nggak enaknya ya. Penulis lihat di di videonya orang itu dipakai boncengan kok kerasa nggak enak banget gitu ya, ridernya ya, kayak kurang tempat. Coba lihat guys, wah meleyot guys, meleyot soknya guys, tuh guys, lihat guys, tuh guys, soknya meleyot guys, meleyot, tuh guys, ini ngeri banget tuh soknya kayak gitu tuh, aduh, tuh guys. Itu padahal cuma berdua, padahal yang namanya motor keluarga itu seringnya ada anak yang dibonceng, kadang satu kadang dua.
Nah, di sisi ini PCX 160 itu lemah. Ya namanya aja personal comfort saloon. Enaknya kalau dipakai sendirian, kalau dipakai berdua ya nggak cocok. Sama lah ya dengan PCX sebelumnya. Untuk dipakai boncengan bertiga itu nggak enak PCX. Joknya kurang panjang. Kalau sudah begini nggak ada alasan ya. FBH ngomong, motor kok dipakai bertiga, wes nggak ada alasan. Kalau di Indonesia, motor satu-satunya motor atau motor nomor 2 itu seringnya dipakai 3 orang. Nggak mungkin lah yang laki bawa motor bonceng anak terus istrinya ngikutin pakai motor lain. Bukan tradisinya di Indonesia. Kalau di luar negeri memang gitu. Kalau namanya naik motor, laki bawa motor sendiri, perempuannya bawa motor sendiri, itu normal kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia nggak normal. Namanya keluarga sepeda motoran, ya lebih seneng boncengan daripada sendiri-sendiri. Nggak wajar kalau bawa motor sendiri-sendiri di Indonesia itu. Nah, lemahnya PCX 160 di situ. Dan entah mengapa ya, ketika dipakai boncengan itu ada ketakutan mentok suspensinya kalau di PCX 160. Entah mentok beneran atau enggak, penulis nggak tahu, nggak ada yang cerita. Yang jelas ada bunyi geredak-geredak gitu. Nah, bunyi geredak-geredak itu ya mungkin karena memang namanya personal comfort saloon. Didesainnya untuk sendirian tok. Nggak pernah dipakai untuk boncengan. Katanya ya maksimum bebannya adalah 150 kg. ...150 itu cukup banyak ya. Biasanya orang Indonesia berat yang laki itu sekitar 70, 75. Istrinya ya 60, 65. Terus sama anak 25, 35 kilo. Wes, iya 150 lebih dikit lah. Nah, PCX nyaman kalau dikendarai 150 kg pas. Nah, itu yang perlu ditanyakan. Apa anaknya bisa kebagian tempat duduk? Nah, itu juga yang perlu dipikirkan. Soalnya kok kayaknya nggak ada tempat duduk lagi ya PCX 160. Sayang nggak ada yang mencontohkan apa PCX 160 itu nyaman untuk boncengan. Jadi yang kendala pertama itu adalah jarak main suspensi ya, meragukan untuk dipakai 2 orang yang atau 3 orang yang beratnya 150 kg. Itu. Kalau untuk bawa bagasi untuk macam-macam ya tidak masalah lah. Tapi bagasinya berapa kilo dulu? Kalau kepikiran bawa beras 25 kilo ditaruh bagasi ya kayaknya nggak cocok ya. Masukin NMAX aja loh. Ini cuma muat 5 kg maksimal untuk di bagasi. Ada bagasi tapi cuma 5 kilo. Percuma ukurannya besar tapi cuma 5 kilo ya. Padahal kita butuhnya yang berat-berat ya. Cocoknya bawa apa sih 5 kilo dikasih bagasi besar itu. Mungkin kalau pas lagi istri hamil gitu cocok ya.
Kalau alasannya beli motor itu karena apa? Pingin yang empuk ya. Jangan jangan mengandalkan suspensi bawaan ya. Karena suspensi bawaan itu bagaimanapun juga bakal tetap keras. Kalau nggak keras ya mentok. Kalau nggak mentok ya nggak nyaman. Jadi keras nggak nyaman, nggak stabil. Empuk mentok, empuknya mentok. Mungkin ada yang kepikiran pakai ganjal per ya, spring buffer istilahnya, ya bisa membantu itu. Tapi masalahnya adalah sifat dari suspensi buatan Jepang kalau yang untuk Matic itu, sifat suspensi merek Jepang ya, entah Kayaba, entah Showa, mau yang Yamaha atau Honda, itu tetap aja hambatan suspensinya searah. Jadi resiko mentok itu masih terjadi. Jadi suspensi mentok itu masih bisa terjadi. Mau beli yang manapun ya, mau yang Honda atau yang Yamaha, tetap harus beli suspensi aftermarket ya, karena itu Honda atau jalan licin ngeri, Honda ataupun Yamaha itu tidak mendesain motor untuk jalan Indonesia. Jadi mau SEO keras, mau SEO empuk ya tetap nggak bisa maksimal. Kalau ingin bagus ya terpaksa suspensi Öhlins lah ya. Suspensi Öhlins, tapi ya mahal banget. Opsi lain nggak bisa ISS, karena ISS seperti pernah dijelaskan sebelumnya itu jelek ya. Pilihannya cuma ada DBS. Merek lain penulis nggak tahu, silahkan aja kalau yang sudah pengalaman dengan merek lain, tapi penulis lebih tahunya merek DBS. Harga 300.000 sudah bisa nyaman lah ya. Jauh lebih nyaman daripada suspensi standar. Jadi ya gimana ya, kalau PCX ini nanti dipakainya cuma untuk berdua maksimal, nggak dipakai untuk bawa anak, itu motornya cocok banget. Tapi kalau mau dipakai bawa anak, nah itu sudah beda lagi. Dipakai untuk boncengan jalan kencang, nah itu beda lagi. Suspensinya kurang maksimal. Ya tetap sih dua-duanya, mau yang manapun harus beli suspensi aftermarket. Mau yang NMAX ini, mau yang PCX ini. Karena ya harus beli suspensi aftermarket. Jadi nggak usah mikirin lah mana yang lebih nyaman suspensinya. Karena ya sama-sama di bawah standar suspensinya, baik yang Honda sekalipun pernya lebih empuk dibilangnya, tapi tetap nggak nyaman. Kalau ingin nyaman maksimal wajib ganti suspensi. Daripada nanti mentok, apalagi kalau masing-masing beratnya 90 ketemu 180. Nah, wis itu impossible itu kalau mau mengandalkan suspensi orisinil itu. Nggak bisa. Ya wis lah, gitu aja. Ya intinya PC itu memang beneran personal comfort saloon. Enaknya kalau untuk buat sendirian tok. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.